Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sela Agustin dari kelas 3C dengan NIM 2223250063. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul perkembangan kognitif. Jadi, perkembangan kognitif merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir lebih kompleks dalam melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Selanjutnya itu konsep dasar perkembangan kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogitare, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kongsi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris dalam perkembangan selanjutnya. Istilah kognitif ini menjadi populer pendidikan. Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Nah, di sini juga saya akan memaparkan beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, pendapat dari Jean Piaget. Nah, Piaget percaya bahwa setiap anak lahir dengan kecenderungan bawaan untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Teori perkembangan kognitif Piaget mengemukakan bahwa kecerdasan anak berkembang melalui 4 tahap yang berbeda, dan setiap tahapnya ditandai dengan kemunculan kemampuan baru dan cara memproses informasi. Piaget juga percaya bahwa setiap anak membangun struktur mental dan ide dalam upaya untuk memahami pengalaman mereka. Ini membantu mereka mencapai keseimbangan kognitif, prediksibilitas, dan pandangan bahwa dunia sebagai tempat yang teratur. Ketika mereka memiliki pengalaman baru yang tidak masuk akal bagi mereka, maka tatanan kognitif terganggu dan mereka berusaha membangunnya kembali. Dalam melakukannya, pemikiran mereka menjadi lebih canggih. Kemajuan perkembangan ini terjadi dalam pola umum yang sesuai dengan kisaran usia yang diperkirakan. Selanjutnya ada pendapat dari Vygotsky. Nah, teori dari Vygotsky menunjukkan bahwa perkembangan kognitif terjadi ketika peserta didik dengan dukungan-dukungan dari orang lain yang lebih berpengaruh. Misalnya, orang tua, teman, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang unik untuk budaya tertentu melalui penggunaan sosial, interaksi, dan bahasa. Orang dewasa dan individu lain yang lebih berpengetahuan mengukur kesiapan peserta didik untuk tugas-tugas baru dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih maju secara perkembangan melalui interaksi sosial yang kaya bahasa. Nah, itulah tadi pemaparan tentang konsep dasar perkembangan kognitif. Selanjutnya itu faktor-faktor perkembangan kognitif. Menurut modul perkembangan kognitif karya Dr. Yuliani Nurani Sujiono MPD,
pada halaman 28 sampai 30 menjelaskan bahwa faktor-faktor perkembangan kognitif ada 6, yaitu yang pertama hereditas atau keturunan. Kemampuan seorang manusia cenderung merupakan warisan atau keturunan, pembawaan yang ditentukan oleh ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, lingkungan. Perkembangan manusia sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Yang ketiga, kematangan. Fisik ataupun psikis, seseorang dikatakan matang apabila telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Yang keempat, pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang kelima, minat dan bakat. Minat mengarahkan seseorang kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tertentu. Yang keenam, kebebasan. Kebebasan yaitu kebebasan manusia untuk berpikir, yang berarti bahwa manusia itu dapat memiliki metode tertentu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya di sini ada tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget, tahap perkembangan kognitif dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, tahap sensorik motorik, mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahapan ini, bayi dan balita cenderung mengeksplor dunia dengan menggunakan kemampuan sensorik motorik mereka. Yang kedua, tahap praoperasional, mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpikir tentang hal-hal dan memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol untuk secara mental mewakili objek. Kemampuan bahasa dan konsep mereka juga berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Tahapan ini ditandai dengan yang pertama, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat, artifikalisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, factually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar mereka. Yang keenam, mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Selanjutnya itu, tadi kan itu saya membahas tentang tahapan operasional. Selanjutnya tahapan operasional konkret, dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Meskipun perbedaan kemampuan anak pada tahapan praoperasional dan anak pada tahapan ini sangat berbeda, akan tetapi anak pada tahapan operasional konkret belum berpikir seperti orang dewasa. Pada tahapan ini, anak-anak cenderung menyikapi masalah dengan terpaku pada realitas yang dapat dipahami dan disimpulkan tepat di hadapannya. Yang keempat, tahapan operasional formal, mulai dari usia 11 sampai dewasa. Seringkali pada masa pubertas, pemikiran anak mulai berkembang menjadi kekuatan yang menjadi ciri khas orang dewasa. Pada masa ini, seseorang mulai dapat berpikir abstrak dan dapat melihat
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kemampuan ini akan terus berkembang hingga dewasa. Nah, dari materi yang saya paparkan tadi, di sini saya mempunyai kesimpulan tentang perkembangan kognitif. Jadi, kognitif anak sekolah harus disesuaikan dengan kemampuan belajar dan menerima materi pembelajaran. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dalam memahami perkembangan kognitif, kita harus mengetahui konsep serta proses perkembangan kognitif tersebut. Selain itu, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik juga harus dapat dipahami semua pihak. Dengan pemahaman pada karakteristik perkembangan peserta didik, pengajar dan orang tua dapat mengetahui sebatas apa perkembangan yang dimiliki anak didiknya sesuai dengan usia mereka masing-masing, sehingga pengajar dan orang tua dapat menerapkan ilmu yang sesuai dengan kemampuan kognitif masing-masing anak didik. Meskipun banyak hal dan kendala dalam perkembangan kognitif anak, setidaknya kita sebagai calon pengajar kita sebagai pengajar maupun orang tua itu harus memahami tentang perkembangan kognitif dan tahapan-tahapan karakteristik perkembangan kognitif agar kita mampu mengetahui perkembangan kemampuan kognitif masing-masing anak kita nanti. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.